Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nisa Sari dari Geografi Sains A dengan NIM 23011050104. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi penyusunan makalah. Tanpa berlama-lama, latar belakang bahasa Indonesia sangat penting perannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki peranan yang penting dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Hal ini dapat diamati dan dirasakan pada waktu kegiatan belajar mengajar. Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia di atas segala fungsinya, yaitu sarana berkomunikasi, sarana berpikir, sarana persatuan, dan sarana kebudayaan. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meliputi 4 aspek keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan cara yang beraneka ragam. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Untuk dapat berbahasa dengan baik dan benar, diperlukan pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kurikulum bahasa Indonesia yang wajib untuk diajarkan kepada siswa pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pembahasan makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu atau tugas akademik maupun tugas non-akademik. Makalah menjadi sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoretis yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Makalah sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, jadi bukan rangkuman. Sistematika makalah. Makalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga itu bagian penutup. Yang pertama bagian awal terdiri atas 1. Halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Di bawah judul dapat dicantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis tujuan laporan. Yang kedua, nama penyusun. Yang ketiga, logo lembaga. Yang keempat, nama lembaga. Yang kelima, kota. Dan yang terakhir, tahun penyusunan laporan. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Dalam kata pengantar diuraikan hal-hal berikut: alasan dan tujuan secara singkat, ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut berada. Mencantumkan jumlah lampiran yang ada dengan halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Yang keempat yaitu daftar gambar atau tabel, yang dimana apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel yang menunjang isi laporan, semua tabel yang diperlukan harus dicantumkan dalam daftar tabel. Yang kelima yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdiri dari yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisi deskripsi tentang yang pertama, fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik atau latar belakang empiris. Yang kedua, hasil telaah pustaka yang relevan dengan penelitian atau latar belakang teoretis. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan meneliti antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usaha pokok yang dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh. Yang keempat,
Manfaat makalah. Bagian ini menguraikan manfaat yang dapat diambil dengan penulisan makalah yang dilakukan. Manfaat biasanya dirumuskan baik secara praktis maupun secara teoretis. Dan yang kelima yaitu metode penyusunan. Bagian B yaitu bagian isi. Yang pertama, tinjauan atau kajian teoretis. Syarat-syarat kajian teoretis yaitu yang pertama, memuat teori-teori utama atau turunan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Yang ketiga, penulis harus mampu membandingkan dan pada akhirnya menyatakan posisinya terhadap teori yang dianggap paling relevan dengan masalah yang dibahas. Yang keempat, bukan rangkuman buku atau rangkuman berbagai buku. Yang kelima, penulis makalah harus benar-benar jujur untuk mencantumkan sumber kutipan. Dan yang terakhir, tidak ada satu kalimat hasil kutipan yang tidak dicantumkan sumbernya. Yang kedua pada bagian isi yaitu pembahasan, merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoretis yang disusunnya. Yang kedua, pembahasan makalah merupakan karya penulis makalah, bukan hasil menyusun sumber lain. Yang ketiga, pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atas kajian teoretis sebelumnya, atau dapat berupa dukungan dan sangkalan terhadap kajian sebelumnya. Yang keempat, komposisi antara bagian kajian teoretis dengan bagian pembahasan minimal 1:2. Artinya, pembahasan harus lebih banyak daripada kajian teoretis. Yang terakhir itu bagian penutup. Yang pertama, ada kesimpulan, yaitu memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi. Yang kedua, simpulan bukanlah rangkuman, melainkan berupa jawaban yang mendasar atas makalah yang diajukan pada bab sebelumnya. Yang ketiga, simpulan harus sejalan dengan masalah dan tujuan. Yang keempat, makalah yang ditentukan. Yang kelima, teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni yang pertama bentuk butir demi butir dan yang kedua bentuk esai padat. Yang kedua ada saran, yang dimana saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. Saran harus selalu berhubungan dengan isi makalah. Saran dapat ditujukan bagi para pembuat kebijakan, pengguna makalah, atau kepada penulis makalah selanjutnya. Yang ketiga yaitu daftar pustaka. Daftar yang memuat beragam sumber informasi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah sebelumnya, skripsi, yang digunakan sebagai pustaka acuan dalam membuat makalah. Daftar pustaka ditulis secara berurutan dan alfabetis. Yang selanjutnya, sumber tertulis atau tercetak yang membutuhkan tempat lebih satu baris ditulis dengan jarak antar baris satu spasi, sedangkan jarak antar sumber-sumber tertulis yang saling berurutan adalah 2 spasi. Yang keempat yaitu lampiran. Yang pertama, lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penyusunan makalah dan hasilnya merupakan satu kesatuan dari makalah yang disusun. Setiap lampiran diberi nomor urut dan judul lampiran sesuai urutan penggunaannya. Yang terakhir yaitu lampiran harus disusun sejalan dengan urutan fungsinya dalam makalah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis makalah. Ada 3 jenis makalah yang dibedakan dari sumber datanya, antara lain yang pertama yaitu deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang didasari oleh kajian teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu induktif. Makalah induktif adalah makalah yang didasari oleh data empiris yang sifatnya objektif diperoleh langsung dari lapangan. Yang ketiga yaitu campuran. Makalah campuran adalah percampuran antara makalah induktif dan deduktif. Jadi, penulis akan menggunakan data empiris dan juga kajian teori. Itulah tadi hasil presentasi saya dari materi penyusunan makalah.